Saya sudah disiplin. Saya patuh pada rencana trading. Saya berhenti saat pasar tidak menentu. Tapi kenapa setelah semua usaha ini, modal saya hanya bergerak di tempat? Saya sudah mencatat semuanya. Setiap kali rugi, saya kehilangan 10%. Sesuai dengan stop loss. Tapi saat untung, banyak yang hanya menghasilkan 10 atau 12%. Saya menang lebih sering daripada saya kalah, tapi saya tidak kunjung kaya. Pasti ada yang salah dengan hitungan ini. Pak Alfian, saya benar-benar patuh pada rencana trading. Win rate saya 55%, tapi total keuntungan bersih saya tidak bertambah sama sekali. Kenapa ya? Saya merasa seperti memenangkan banyak pertempuran, tapi pada akhirnya kalah dalam perang. Kevin, kamu sudah menjadi trader yang disiplin, tetapi kamu belum menjadi matematikawan yang cerdas. Masalah kamu bukan di win rate, masalah kamu ada di rasio risiko imbal hasil, atau yang biasa kita sebut risk reward ratio. Coba kita lihat jurnalmu. Kerugianmu selalu konsisten di 10%. Itu bagus. Tapi kemenanganmu seringkali hanya 10 atau 12%. Artinya rasio risk reward kamu adalah 1:1 atau paling bagus 1:1,2. Jika rasio risk reward kamu 1:1, kamu harus menang lebih dari 50% dari total trade hanya untuk menutupi biaya transaksi dan kerugian. Kita tidak bisa mengontrol seberapa sering kita akan menang. Pasar itu tidak bisa ditebak. Tapi kita bisa sepenuhnya mengontrol berapa banyak yang kita pertaruhkan sebagai risiko dan berapa banyak keuntungan yang kita targetkan sebagai imbal hasil. Mulai sekarang, tambahkan satu filter paling ketat ke dalam rencana tradingmu. Kamu hanya boleh mengambil sebuah trade jika potensi imbal hasilnya minimal 2 kali lipat dari risikomu. Jadi, catat ini baik-baik. Rasio risk reward minimum adalah 1:2. Jika kamu mengambil risiko kerugian sebesar 10%, dengan memasang stop loss, maka kamu harus memastikan target profit atau take profitmu minimal ada di angka 20%. Dengan rasio 1:2 ini, kamu bisa kalah 6 kali dan hanya menang 4 kali. Dan tebak apa? Kamu masih tetap untung. Inilah matematika sederhana di balik profitabilitas jangka panjang. Baiklah, mari kita coba terapkan aturan baru ini. Oke. Ini ada peluang A, stop loss-nya 10%, tapi target profit Naya hanya 15%. Rasionya cuma 1:1,5. Tidak, ini tidak masuk kriteria. Kita lewatkan sekarang peluang B, stop loss 10%, dan target profit Nia 22%. Rasionya 1:2,2. Nah, ini baru memenuhi kriteria yang Pak Alfian ajarkan. Saya akan ambil posisi ini. Sekarang saya sadar, selama ini saya terlalu sering membuang modal pada trade yang sebenarnya tidak layak. Trading itu bukan tentang mencari sebanyak mungkin peluang, tetapi tentang mencari peluang dengan rasio risk reward terbaik. Beberapa minggu kemudian, saya kembali memeriksa jurnal trading saya. Hasilnya luar biasa. Win rate saya memang turun. Sekarang hanya sekitar 45%. Saya kalah lebih sering. Tapi, karena setiap kali saya menang 2 kali lipat dari modal yang saya pertaruhkan, portofolio saya akhirnya tumbuh secara signifikan. Saya akhirnya paham. Trading yang sukses itu bukan tentang seberapa sering tebakan kita benar, tetapi tentang seberapa besar keuntungan kita saat benar dan seberapa kecil kerugian kita saat salah. Rasio risk reward adalah senjata rahasia untuk profitabilitas jangka panjang. Inilah kunci yang selama ini saya cari. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di episode selanjutnya.